Selamat sore sahabat saung cerdas tangkas. Nah, kali ini kita akan cek pH tanah. Nah, ini saya udah ada alat ukurnya. Ini kita akan lakukan pengecekan pH tanah dari lokasi yang memang akan saya jadikan untuk analisis terkait cabai dan hamanya ya. Nah, ini saya sediakan dua tempat untuk menanam cabai. Nah, yang pertama kita akan tanpa mulsa dan dengan metode pupuk organik, dan ditambahkan 1-2 pupuk yang memang sering digunakan oleh orang tua zaman dulu ya. Nah, ini nanti kita akan bersihkan lokasinya karena planningnya 2 minggu lagi kita akan pindah tanamkan bibit yang sudah kita semai, karena secara usia sudah layak nanti 2 minggu lagi. Nah, sedangkan yang sebelahnya yang menggunakan mulsa ini, nah ini juga kita akan lakukan kombinasi atau berbagai macam pupuk yang akan kita aplikasikan di sini ya, supaya kita bisa tahu pupuk mana yang memang layak untuk digunakan. Bukan layak untuk digunakan ya, tetapi lebih cocok lah, karena nanti kita akan bisa lihat perbedaan-perbedaannya teman-teman. Nah, jadi coba kita tes dulu. Ini alat ukur pH tanahnya, coba kita tusukkan ya. Oke. Oke, secara pH tanah masih aman. Jadi 6,5 ya, mendekati 7. Jadi ini cukup aman lah untuk digunakan di cabai ya. Untuk penanaman cabai aman. Tapi kalau di bawah 6 berarti tanahnya ini drop. Nggak bisa ya dikasih nutrisi banyak sekalipun, yang diolah bukan tanamannya nanti, tapi lebih ke tanahnya, karena yang bermasalah tanahnya ya. Jadi untuk tanah ini sendiri kita tidak perlu apa-apakan lagi ya, kecuali mungkin nanti kita cek di 1 bulan kemudian pH-nya turun, baru kita lakukan sesuatu, itu misal dengan pemberian dolomit dan lain-lain ya. Nah, karena sekarang pH tanahnya cukup stabil, normal ya, artinya aman lah. Nah, kita coba cek satunya lagi ya. Kita bersihkan dulu ya, pH ininya sudah kita bersihkan. Kita cek di bagian sini. Oke, sama, kurang lebih sama ya. Ini sudah saya tekan, pH-nya 6,1, artinya masih aman untuk penanaman cabai. Ini secara ininya enggak drop ya, masih di angka 6. Cuman mungkin untuk yang sebelah sini akan saya berikan dolomit, karena ya kalau yang tadi 6,5 ya, kalau yang ini dia cuman 6,1 mentoknya. Jadi hampir drop, hampir di bawah 6. Paling saya kasih dolomit nanti seminggu mendekati cocok tanam ya, atau pemindahan bibit. Coba kita pastikan lagi di lubang yang lain. Oke, gimana ya di sini ya. Ini sudah tekan sekali sesuai dengan aturan. Nah, di sini sebelah sini bagus 6,5, berarti tidak semua lubang itu sama. Jadi ada yang drop, ada yang stabil. Tinggal kita tandain nanti, yang drop berarti kita berikan dolomit ya, dan pupuk kandang juga tentunya. Oke, coba yang ini di 6,2 masih aman.
Terus yang ini coba kita lihat. Nah ini drop, ini 5,9 teman-teman. Nah ini mungkin yang harus diberikan dolomit ya, ngepres dia 6. Oke, nah itu terkait pengukuran pH tanah. Nanti akan saya buatkan lagi videonya ketika memang saya udah mulai melakukan olah ulang tanah di sini dengan menggunakan dolomit ataupun kotoran hewan ya. Nanti kita buatkan lagi videonya afternya seperti apa gitu setelah olah tanam, apakah naik pH-nya. Teman-teman saksikan yang dengan mulsa ini pH-nya ada yang 5,9 atau 6, ada 6,1 dan ada yang 6,5. Artinya berbeda-beda ya. Nah, sedangkan yang tadi yang sebelahnya kita cek sih di 6,5 ya, tapi sebelah ujungnya di sini kita cek oke, stabil. Artinya yang tanpa mursa ini malah lebih stabil ya. Jadi dia angka 6,5, 6,3 ya. Lebih stabil, di ujung stabil. Coba kita ambil sampel di tengah. Di tengah ini malah stabil 6, berapa tuh. Coba kita tekan lagi, coba terlalu tekan. 6,3 ya, cukup bagus lah yang tanpa mursa. Berarti yang di sebelahnya ini cukup bagus pH nya, dia ada di angka 6,3 ya. Nah itu teman-teman sedikit review terkait pengukuran pH tanah ya. Sama kita ambil sampel satu lagi di sini 6, sekian ya, cukup stabil, jadi aman lah. Yang sebelah sini berarti kita tidak perlu apa-apakan jika di 2 minggu kemudian kita tes masih sama. Tapi kalau yang ini sepertinya beberapa lubang harus kita olah dulu ya. Nah ini di tanah yang sempit, coba saya aplikasikan metode penanaman cabai. Nanti di 2 minggu kemudian teman-teman, nanti kita bersihkan dulu rumput-rumputnya dan olah ulang, dan diberikan beberapa pupuk untuk olah tanahnya dulu ya kan. Dan kemudian kita akan pindahkan bibitnya. Mungkin sementara itu yang bisa saya update untuk pengecekan pH tanah. Nanti saya buatkan videonya ketika kita sudah memberikan dolomit teman-teman. Oke, sampai sini dulu saya tutup. Selamat sore.